Mufarihul Hazin, MPD. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, sebuah kebanggaan bagi saya bisa ketemu dengan orang-orang yang hebat luar biasa. Saya kenal lama itu dengan Mas Ardi. Beliau orang yang luar biasa bagi saya karena memang beliaunya memiliki form yang tekad yang besar dan luar biasa. Walaupun toh kacamata, tapi penglihatan hatinya yang tidak perlu dengan kacamata, begitulah kira-kira. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, ini tadi saya dikasih tahu sama moderator sama Mas Ardi, ternyata orang-orang hebat semua yang ada di sini, kampus-kampus keren yang saya saja belum bisa menembusnya, tapi rekan-rekan yang hadir di sini luar biasa. Ada Vira UB, nah ini kan ada dari UB, ada dari UNED, wah luar biasa. Rekan-rekan sekalian, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa kecil hatinya ya. Ini pematerinya, alumninya cuman stay kan, nah, begitu. Tapi kita akan share bagaimana kemudian apa yang pernah saya lakukan, kita nanti hanya share pengalaman saja. Tidak berarti saya kemudian menggurui. Kalau menggurui rekan-rekan sekalian, ya enggak mampu saya, ampunlah. Dan hari ini tadi saya sambil nyambi, sebelah saya itu ada handphone, karena saya hari ini juga lagi ngisi kuliah di Pascasarjana Staimal Hikam Malang. Pas berbicara tentang sejarah peradaban pendidikan Islam. Nah, saya akan langsung share screen, kita masuk pada tema kali ini. Nah, rekan-rekan sekalian, saya akan ngawali dari sini terlebih dahulu. Bisa terlihat ya. Nah, ini. Saya akan ngawali dari sini dan saya dapat tema menurut saya ini, waduh, berat sekali bagi saya. Tapi saya iakan sajalah sama Mas Ardi. Karena kalau sudah diperintah Mas Ardi, saya sudah siap tok. Yaitu bagaimana kemudian membangun mindset yang positif. Perkenalkan, saya Mufarihul Hazin. Mufarihul Hazin itu artinya pembahagia orang susah. Jadi kalau yang orang ketemu saya harus langsung senyum, walaupun toh ada di sana tidak langsung kelihatan. Nah, kebetulan hari ini saya kemudian diamanai ada di tenaga ahli DPR RI Komisi 10. Jadi yang ngawal pendidikan, termasuk yang ngawal perguruan tinggi negeri, itu semuanya ada bersama dengan saya juga. Termasuk kemarin Kemendikbud yang mau bagi-bagi kuota buat mahasiswa, siswa, dan guru, itu sudah kita bahas juga di DPR. Rekan-rekan sekalian, adik-adikku yang luar biasa. Nah, saya ucapkan selamat datang ini tadi sempat saya screenshot, ternyata orang-orang hebat semuanya, tidak ada orang yang tidak hebat, dari wajahnya saja sudah kelihatan semuanya luar biasa. Nah, saya akan ngawali dari sini dulu, rekan-rekan sekalian, bisa dilihat, saya menyampaikan apa yang diucapkan oleh Charles Darwin. Charles Darwin mengatakan bahwa it is not the strongest of the species that survive, not the most intelligent, but the one most responsive to change. Ini kata kuncinya ada di sini terlebih dahulu. Ternyata orang yang hebat itu bukan karena dia pinter, cerdas, most intelligent, bukan itu juga, bukan orang yang strongest survival juga bukan, tapi orang yang hebat, orang yang luar biasa adalah mereka orang yang responsif terhadap sebuah perubahan. Artinya bahwa saya mengajak kepada seluruh rekan-rekanku yang saat ini bersama di Zoom ini, artinya kita nggak perlu orang cerdas banyak, the most intelligent itu banyak. Tapi sayang, mereka kemudian tidak mampu mengadaptasi dirinya, maka juga akan susah untuk dia survive dalam kehidupannya. Apalagi hari ini rekan-rekan sekalian yang saat ini mungkin Anda masih kuliah karena pandemi harus pakai online dan Zoom. Kalau Anda kemudian kemarin tidak bisa respond to change, tidak bisa responsif dan adaptasi terhadap perubahan, maka akan kesulitan. Tapi hari ini kan tidak ada. Dan inilah yang kita butuhkan masa depan. Karena semakin ke depan, dunia ini semakin tidak pasti apa yang akan terjadi. Nah, maka dengan demikian,
visi presiden, saya akan ngawali dari gambaran besarnya. Presiden Jokowi itu kemudian salah satu visinya adalah bagaimana membuat Indonesia maju melalui SDM unggul. Pembangunan manusia yang saya garis bawahi saja itu warna pink itu. Salah satunya adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Nah, kata kunci satu itu dan kata kunci nomor 5, bagaimana kemajuan budaya dan mencerminkan kepribadian kebangsaan. Bagaimana kemudian caranya meningkatkan kualitas manusia Indonesia, maka ini sudah mulai masuk materi. Bagaimana kemudian caranya agar mampu meningkatkan kualitas manusia Indonesia, salah satunya yang paling pertama dan yang harus awal adalah tentang mindset. Perubahan mindset, membangun mindset, ini kata kunci untuk membangun kualitas manusia itu sendiri. Bagaimanapun sistemnya dibangun, bagaimanapun ekonomi akan dibangun, bagaimana infrastruktur itu dibangun, tapi kalau tidak dibangun dengan mindset yang positif, maka semuanya akan muspro begitu saja. Nah, adik-adik sekalian yang saya hormati, kalau kita bicara mindset, kenapa kok penting sekali? Kenapa tema sore hari ini yang dipilihkan begitu menarik bagi saya? Karena apapun masalahnya, itu semuanya berawal dari pola pikir atau mindset itu. Coba kita lihat ini. Bahwa berhati-hatilah kamu dengan pola pikir kamu, karena itu akan menjadi ucapanmu. Jadi apa yang kamu ucapkan, itu adalah berawal dari pola pikir dan mindset yang ada pada dirimu. Kemudian berhati-hatilah dengan ucapanmu, karena itu akan menjadi tindakanmu. Berhati-hatilah dengan tindakanmu, karena itu akan menjadi sebuah kebiasaanmu, habit. Dan berhati-hatilah dengan kebiasaanmu, karena itu menjadi karaktermu. Dan berhati-hatilah dengan karaktermu, karena itu yang menentukan masa depanmu. Bahwa kalau kita ambil, ini semuanya adalah premis minornya, kalau kita ambil kesimpulan, maka langsung hati-hatilah dengan pola pikiranmu, karena pola pikiranmu itulah yang akan menentukan masa depanmu. Begitu. Artinya, pembangunan yang pertama harus dilakukan adalah pembangunan mindset dan pola pikir. Dan ini hari ini diangkat. How to build a positive mindset. Dan ini pentingnya begini, karena semuanya mulai dari karakter itu tentukan dari mindset, kebiasaan, tindakan, ucapan, semuanya berawal dari mindset. Kita akan lanjutkan. Nah, contoh saja. Hari ini kita berada di era COVID-19. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Boleh nanti yang bertanya, tadi ada aturannya sih, nggak boleh ngomong kecuali dipersilahkan oleh moderator. Sekarang nggak boleh ngomong kecuali dipersilahkan sama saya. Jadi silahkan yang mau berbicara, saya ingin ini, how is your mindset? Apa pola pikirmu melihat virus corona ini, kejadian hari ini, COVID-19 ini? Silakan, bebas. Boleh. Siapa saja? Siapa? Silakan, boleh dihidupkan dan berbicara. Saya ingin tahu juga. Walaupun toh Zoom minimal ada interaksinya. Karena memang kalau Zoom itu enaknya nggak bisa interaksi. Oke, silakan. Monggo. Nah, baik. Di sini saya ingin menyampaikan terkait ini tadi siapa? Nah, ya sebelumnya perkenalkan, nama saya Fiskan Adi Samraditya dari Wardi Smart Scholarship Universitas Jember. Dan di sini saya ingin menyampaikan terkait mindset saya mengenai coronavirus. Baik, saya ulangi. Nah, di sini saya akan menyampaikan mindset saya mengenai COVID-19. Di sini mindset saya mengenai virus ini merupakan virus yang teramat berbahaya, sehingga kita wajib berhati-hati dan mematuhi akan adanya protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian. Dan juga jika kita ingin segera mengalami perubahan saat ini, kita ya harus taat. Itu sih kunci utama kita di dalam menyelesaikan virus COVID-19 itu sendiri. Terima kasih. Oke, good. Ada lagi mungkin yang berbeda menanggapi tentang virus corona ini? Ada saya, Bapak. Siap.
Silakan Mas Riko. Ya, terima kasih Bapak. Saya Riko Rahmat Adriansyah dari Universitas Negeri Malang. Alhamdulillah. Siap, UM. Ya, Bapak. Saya berpandangan pada pengaruh, yang mana pengaruh ini saya lebih dekatkan pada sisi positif. Ada 3 hal yang saya kedepankan di sini, Bapak. Yang pertama yaitu dengan adanya coronavirus ini tentunya pada saat sekarang ini lebih pada family gathering ataupun istilahnya keluarga akan sering berkumpul. Poin kedua adalah meningkatkan kedekatan antara orang tua dan anak. Yang mana orang tua pada saat sekarang ini juga berperan sebagai guru dan juga ya mengambil peran sebagai guru. Poin ketiga adalah saat sekarang ini setiap orang akan meningkatkan rasa waspada dan juga meningkatkan kebersihan diri untuk mencegah penularan coronavirus. Sekian Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, cukup 2 dulu ya. Luar biasa. Kalau begini saya tidak meragukan. Kalau memang yang ada di depan saya adalah mahasiswa-mahasiswa pilihan yang luar biasa. Karena memang mindset-nya itu sudah terbangun. Sebenarnya kalau begini temanya tidak usah membangun mindset. Karena mindset-nya sudah jadi semua. Tapi tidak apa-apa. Dan Alhamdulillah ini tadi 2 saja orang yang kemudian menyampaikan. Benar, jadi ketika kita melihat virus corona ini boleh tergantung kita menggunakan dengan kacamata yang positif atau kacamata yang negatif. Kita akan lihat ini tadi yang disampaikan baik oleh Mas Riko maupun Mas apa tadi yang awal itu. Jadi pertama kata kuncinya ya positifnya luar biasa. Dengan adanya corona ini akhirnya polusi udara sangat berkurang jauh. Begitu juga saya yang hidupnya di Jakarta mengalami betul ini bagaimana hawa atau udara sejuknya Jakarta yang tidak pernah dinikmati saya selama ini, tapi kemarin ketika corona alhamdulillah mendapatkan udara sejuk itu. Berikutnya lebih banyak berkumpul, tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Riko. Jadi bagaimana kemudian bagaimana kemudian family gatheringnya semakin dekat, bagaimana antara orang tua dengan anak semakin peduli tinggi. Kemudian kesadaran hidup bersih, tadi juga sudah disampaikan. Bagaimana kemudian tumbuhnya solidaritas antar sesama. Ini semua termindset, ini positif kita. Tapi bolehkah kemudian kita berprasangka buruk dengan adanya COVID-19? Bisa saja kalau kemudian kita menggunakan kacamata ataupun mindset ataupun pola pikir yang negatif. Nah, bagaimana kemudian sekarang caranya agar pikiran kita itu atau pola pikir kita itu selalu positif? Maka langkah yang pertama bisa ini sharing ya apa yang saya lakukan juga. Maka langkah yang pertama agar pikiran kita selalu pola pikir kita selalu positif, selalu baik, maka kata kunci pertama adalah afirmasi. Dan ini saya yakin rekan-rekan sudah paham, apalagi kalau rekan-rekan sudah belajar tentang psikologi, tentang pengembangan diri, maka ada kata-kata afirmasi itu. Bagaimana kemudian menyihir diri dengan sebuah kata-kata? Ini penting. Saya, rekan-rekan sekalian, mohon maaf saya akan cerita bahwa saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu. Saya, orang tua saya kemudian hanya penghasilannya 400.000 per bulan. Orang tua saya dua-duanya tidak tamat SD. Tapi semuanya itu kemudian saya rubah kata-kata itu menjadi positif bagi saya. Walaupun toh orang tua saya tidak tamat SD, tapi mereka memiliki hati yang begitu luar biasa sehingga mampu menguliahkan anaknya sampai tamat doktoral S3-nya di usia yang 25 tahun. Alhamdulillah, biiznillah, saya ditakdirkan oleh Allah, saya menyelesaikan doktor saya di usia 25 tahun dan diselesaikan hanya dalam waktu 2 tahun doktornya tahun 2017 sampai 2015 sampai 2017 dengan IPK cuma 3,95. Nah, kenapa ini semua bisa terjadi? Karena satu, afirmasi. Diri saya itu kemudian setiap hari saya sihir itu. Gimana kemudian walaupun toh kamu orang yang biasa-biasa saja, keluarga latar belakangnya biasa, tapi bagaimana kamu menjadi orang yang hebat? Kamu pasti bisa kok. Bukan kemudian ekonomi menjadi penghalang buat kamu. Begitu setiap hari yang kemudian kata-kata itu yang menyihir dalam diri saya. Maka penting, kita akan lihat ini contoh deh. Ground mindset. Tadi sebenarnya saya ingin menjelaskan bahwa mindset itu ada 2. Ada ground mindset, jadi kalau ground mindset itu begini bentuknya. Contoh,
kalau kita kemudian bagaimana cara bisa melakukan perbaikan dibandingkan dengan kata-kata aku mah memang nggak pintar dalam hal ini. Coba kalau rekan-rekan kan sering itu, silakan presentasi. Saya malu orangnya. Kemudian ayo coba kita cari cara lain. Sudahlah cukup, aku menyerah. Coba ini adalah kata-kata yang menyihir diri kita. Kalau kita menggunakan pola yang kanan, ini kita akan selalu berpikiran negatif. Aku menyerah, aku gagal. Ya sudahlah, itu semua sangat sulit. Dia memang lebih pintar dari aku. Kemampuanku memang begini-begini saja. Kemampuanku tidak menentukan. Begitu. Tapi bagaimana kemudian yang kanan itu dirubah menjadi yang kiri semuanya polanya. Bagaimana kemudian yang mengatakan, aku menyerah, ayo kita cari jalan yang lainnya. Belajar membutuhkan waktu daripada ngomong, ini sulit, ini nggak mungkin bisa, ini akuntansi begini bentuknya. Begitu-begitu. Nggak mungkin lah, saya anaknya orang miskin kok, masa saya bisa menjadi A, B, C. Diganti, saya pasti bisa kok. Saya pasti bisa. Apalagi saya yang saat ini kemudian masih diberikan kesempurnaan oleh Allah. Orang sebelah sana yang kemudian banyak cacat saja bisa. Begitu. Jadi bagaimana kemudian merubah pola mindset itu dari sebuah kata-kata, menyihir diri kita dengan kata-kata yang positif. Ketika afirmasi kata-kata itu sudah positif, maka mindset yang muncul, pola pikirnya pun akan menjadi positif. Berikutnya, fokuslah pada apa yang Anda inginkan. Rekan-rekan sekalian, begini, banyak orang kemudian di luaran sana itu pasti akan menghina kita. Alah, mana mungkin kamu bisa? Alah, mana mungkin kamu bisa jadi dokter muda? Mana mungkin kamu bisa menjadi pejabat ABC? Mana mungkin kamu bisa menjadi pengusaha sukses? Itu biasa. Banyak orang begitu. Tapi kita jangan dengarkan mereka itu. Mungkin teman-teman sekalian pernah atau rekan-rekan sekalian pernah mendengar ada kisah katak tuli. Katak tuli yang harus manjat di pohon paling tinggi. Waktu itu ada lomba manjat pohon pinang. Semua katak ini mulai berlari, sampai pertengahan pohon pinang itu ada yang ngomong, nggak mungkin, katak mana bisa, katak kok sampai puncak, nggak mungkin, karena dia merasa banyak orang ngomong nggak mungkin, dia sadar, nggak mungkin lah, kalau gitu akhirnya jatuh, sudah siap lagi jatuh, dan tapi ada satu katak yang nyampai pada puncaknya pohon pinang itu. Setelah itu kemudian ditanya, loh, kamu kok bisa sampai hebat sampai puncaknya? Nah, kemudian dia mengatakan, saya tadi memasang pura-pura tuli, telinga saya tutup, dan saya tidak mendengarkan orang siapapun yang mengatakan apapun itu. Artinya bahwa rekan-rekan, membentuk pola pikir ini agar kemudian selalu positif, maka syaratnya yang nomor 2 selain menggunakan afirmasi kata-kata positif itu tadi, fokus pada apa yang Anda inginkan, fokus pada goals-nya, fokus pada dream, fokus pada impian yang Anda ingin capai. Nggak usah mendengarkan kanan kiri. Karena apa? Karena kuncinya begitu. Karena kalau Anda kemudian mendapatkan kanan kiri, maka mindset Anda akan terganggu dan nanti ada di belakangnya. Dan itulah yang saya lakukan. Dulu ketika saya mau kuliah, itu ada teman saya yang mengatakan, kamu anaknya orang miskin hanya petani, walaupun toh kamu kuliah, mungkin kamu nanti tetap jadi petani, mungkin kamu nanti akan balik lagi jadi kuli bangunan sama kayak ayahmu. Itu biasa itu. Tapi waktu itu saya katakan, enggak, lihat saja sekian tahun yang akan datang, saya akan menjadi apa. Karena saya sudah memiliki goal, saya memiliki mimpi-mimpi yang sudah saya tuliskan di dalam sebuah proposal hidup saya, yang alhamdulillah hari ini dari sekian banyak proposal yang saya tuliskan, alhamdulillah biiznillah Allah sudah banyak sekali yang mengabulkan di sana. Ada beberapa yang memang Allah belum mengabulkan. Contoh, saya menulis proposal di sana salah satunya adalah hafiz Quran, tapi alhamdulillah Allah belum mengasih atau akan memberikan saya menjadi seorang yang hafiz. Karena mungkin Allah lebih tahu kalau saya hafid nanti bagaimana dan seterusnya. Makanya saya terima aja hari ini bagaimana pemberian Allah itu. Kemudian, ini yang nomor 2. Konsep yang nomor 2, agar pikiran kita
atau pola pikir kita selalu berpikir positif. Fokus pada apa yang kita inginkan, apa yang Anda inginkan, yaitu sukses dan goal itu tadi. Yang nomor 3, pola pikir kita selalu positif, cari lingkungan yang positif. Nomor 3 ini kuncinya. Kalau Anda kemudian berada di lingkungan yang negatif, maka lambat atau cepat Anda akan mengikut bersama dengan mereka. Ini konsep. Maka harus mencari lingkungan yang positif. Positif itu baik ke lingkungan alamnya maupun lingkungan temannya. Anda harus mencari teman-teman Anda yang sama persepsinya, sama pikirannya untuk membangun masa depan yang sama. Bagaimana kemudian lingkungan itulah yang akan menentukan pola dan pola pikir Anda yang baik itu. Kenapa? Karena kalau berbicara lingkungan, ini adalah unsur luar memang. Ini unsur luar. Tapi unsur luar ini juga akan mampu mempengaruhi diri kita kalau kita belum siap ataupun kalau kita belum memiliki citra diri atau jati diri kita. Maka kita akan goyah mengikut. Contohnya Anda saat ini mungkin kuliah di Brawijaya, jurusan apa, perikanan atau perikiri gitu kan. Saya dulu masih protes, ada perikanan tapi nggak ada perikiri begitu kan. Nah, ketika Anda jurusan perikanan, mungkin mereka akan banyak yang ngomong, ngapain kamu kuliah perikanan? Kalau kuliah perikanan, mending nggak usah kuliah, langsung aja nambah itu di Gresik, Lamongan, Sidoarjo, banyak sekali tambak. Ngapain harus kuliah kalau hanya perikanan? Nah, begitu kan? Nah, ini akhirnya Anda goyah, kalau gitu, wah saya harus ganti dong. Apa yang terjadi? Anda tidak fokus pada goal Anda. Kenapa? Karena ada lingkungan itu yang kemudian masuk ke dalam dirimu, yang kemudian itu membuat mindset itu kemudian terganggu. Maka cari lingkungan yang positif. Lingkungan itu ya lingkungan pertemanan, ya lingkungan alam sebelah kanan kiri kita, cari yang bersih, cari yang sejuk, cari yang nyaman, teman juga sama. Loh, kalau begitu berarti kita pilih-pilih teman dong. Bukan masalah pilih-pilih teman, tapi bagaimana kemudian kita menentukan teman yang memiliki frekuensi yang sama, memiliki teman yang positif agar mampu mengantarkan diri kita menjadi positif pula. Begitu. Dan ini yang saya lakukan rekan-rekan sekalian. Bagaimana kemudian saya memilih organisasi yang positif. Saya alhamdulillah alma mater dengan Mas Ardi, sama-sama di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena saya menganggap lingkungan inilah lingkungan yang positif, lingkungan inilah yang mampu membuat saya menjadi yang lebih baik. Berikutnya yang nomor 4 adalah berikan penghargaan pada diri. Ini akan membuat mindset kita itu lebih positif. Harus dihargai dirimu. Kalau bila perlu, ini yang saya lakukan triknya adalah saya selalu menuliskan prestasi dan pengalaman baik saya dalam buku saya. Saya contohnya dulu ketika saya mendapatkan juara 1 lomba pidato. Ketika saya sanawiyah, saya tulis itu. Alhamdulillah saya juara 1 pidato. Jadi kenapa kok penting untuk menghargai diri sendiri? Karena memberikan penghargaan terhadap diri sendiri inilah yang akan menangkal virus-virus yang datang dari luar. Contoh, saya dulu pernah dibilang, kamu sekolahnya loh, cuman di madrasah aliyah. Keren dong saya. Apa yang bisa dilakukan kalau Anda selesai dari madrasah aliyah MA? Kalau SMK jelas, setelah itu bisa kerja dan lain-lain, A, B, C, Z. Tapi waktu itu karena saya sudah memberikan penghargaan dengan diri sendiri, saya katakan, loh, lihat aja nanti. Saya loh kemarin sudah bisa juara pidato, saya kemarin menang ini, saya kemarin juara ini, saya kemarin menang juara cerdas cermat. Saya walaupun toh di MA, saya bisa. Inilah pentingnya penghargaan diri itu tadi. Maka saran saya bagaimana agar positif terus pikiran kita, pola pikir kita, tulislah kesuksesan-kesuksesan yang pernah Anda alami. Bahkan ketika Anda tamat SD itu sukses, tulis kesuksesan saya, tamat SD, kesuksesan saya, dapat beasiswa, kesuksesan saya, dan seterusnya. Karena ini menangkal virus-virus yang akan hadir dari luar. Yang berikutnya, setelah, ini ada yang, contohnya begini rekan-rekan sekalian. Kenapa kok harus melakukan penghargaan diri? Karena begini,
kita itu manusia itu berbeda-beda. Maka jangan Anda kemudian melihat orang itu disamakan dengan dirimu. Dan ini adalah pola pendidikan yang ada di Indonesia. Ini saya kaitkan dengan pola pendidikan di Indonesia dengan awal begini kan. Kenapa jarang orang kemudian dapat dihargai? Karena memang bentuknya begini. Contoh, orang dia itu gajah, itu kan ada banyak itu muridnya. Ada gajah, ada ikan, ada burung, ada kera. Sang guru itu di depan ngomong begini, biar fair semuanya, maka ujian hari ini yaitu ujian tentang naik pohon. Loh, coba lihat bagaimana ceritanya ikan gajah bisa naik pohon. Yang hebat tentunya di sini adalah kera. Kenapa? Karena ujiannya adalah naik pohon. Padahal siswanya atau mahasiswanya itu bermacam-macam. Nah, apa yang terjadi kalau modelnya begini? Maka disebutkan everybody is genius, bahwa semua orang itu pintar. Tapi sayang, kalau kemudian ikan dituntut untuk bisa manjat pohon, maka dia akan dijas selamanya dia bodoh. It is stupid. Pasti gimana caranya ikan bisa naik pohon? Nah kan? Nah, makanya saya katakan tadi, yuk Anda harus hargai dirimu sendiri karena kamu punya keunikan masing-masing. Kamu menjadi orang yang luar biasa hebatnya di bidangmu sendiri. Nah, begitu. Dan yang berikutnya adalah self-talk. Berbicara pada diri sendiri. Percaya tidak percaya, ini juga hasil penelitian, nanti rekan-rekan bisa baca di bukunya Adi W. Gunawan. Nanti coba cek bukunya, namanya bukunya Adi W. Gunawan. Bagaimana kemudian manusia itu ternyata kita sadari atau tidak kita sadari, setiap hari kita itu mau berbicara terhadap diri sendiri itu lebih dari 5.000 kata per hari. Kalau nggak percaya kita buktikan. Anda mungkin diam saja. Tapi apa yang Anda lakukan? Mesti Anda ngomong dengan diriku. Oh iya ya, saya memang begini. Oh, kenapa sih saya gagal? Ya maklumlah karena saya memang nggak punya. Ah, begitu. Nah, apa yang saya ingin katakan? Ketika Anda berbicara sendiri, self-talk itu tadi, bagaimana kemudian berbicara itu yang kemudian mampu menyemangati kita, yang mampu memberikan energi positif itu kepada kita, bukan tambah sebaliknya. Ketika kita berbicara sendiri, iya ya, itu ada teman saya yang sukses. Masa saya nggak bisa? Dia begitu aja sukses, apalagi saya. Nah begitu. Itu Mas Farih itu, Mas Dokter Farih itu, orang tuanya aja nggak punya, dia bisa dokter. Dia loh sekarang bisa ada di Jakarta jadi tenaga ahli. Cuman begitu, apalagi saya pasti lebih bisa. Begitu. Self-talk itu, Anda kalau tidak percaya, Anda nanti buktikan sendiri. Anda survei diri sendiri. Setiap hari Anda pasti bicara sendiri lebih dari yang tadi saya katakan. 5.000 kata lebih Anda akan bicara sendiri. Walaupun coba Anda diam, sambil diam, itu akan bicara sendiri, walaupun toh dalam hati. Namanya aja self-talk. Maka saya katakan, ketika Anda melakukan self-talk, berbicara dengan diri sendiri, maka jadikan bicara diri sendirimu itu menjadi sesuatu yang positif agar mampu membangun mindset yang positif. Nah, rekan-rekan, kenapa semua begini? Kenapa mahasiswa dituntut untuk membangun mindset atau pola pikir yang positif? Karena mahasiswa memiliki peran yang besar. Karena mahasiswa pertama perannya adalah menjadi agent of change. Kenapa dituntut untuk berpikir positif? Karena mahasiswa dituntut untuk menjadi gradation of values sebagai pentransfer nilai. Bukan hanya sekedar memberikan wawasan dan pengetahuan kepada masyarakat, tapi dia harus mampu menjadi contoh dan teladan. Graduate of values. Dan yang nomor 3, perannya adalah iron stock. Bagaimana menjadi generasi penerus masa depan bangsa itu. Maka dengan demikian, sebagai kata terakhir dari saya, yuk guyu bareng-bareng, senyum itu sedekah, karena dari senyum itulah kemudian akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang baik dan memiliki pola pikir yang positif. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Monggo. Ya.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Farul Hazin atas apa yang disampaikan. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom chat dengan hashtag izin bertanya. Kita buka dua pertanyaan tercepat dulu ya. Bentar, saya buka kolom chatnya. Ini sudah ada dua penanya. Yang pertama dari Nuril Ami. Silahkan untuk menyalakan mikrofon dan kameranya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Mufarihul Hazin yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tadi. Izin bertanya Pak terkait dengan pola pikir positif. Jadi memang pola pikir positif ini dapat menjadi kekuatan bagi diri kita untuk melakukan berbagai hal. Namun terkadang saat kita dihadapkan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan, namun kita harus memaksa diri kita untuk terus berpikir positif, itu menjadi sebuah kebohongan bagi diri kita sendiri. Nah, jadi di sini saya ingin menanyakan bagaimana tanggapan Bapak terhadap hal tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawabannya, kami persilahkan untuk langsung dijawab kepada Bapak Mufarihul Hazin. Silahkan. Tampung aja, nanti siapa tuh ada yang mirip-mirip sama kan? Mas Ahmad. Iya, gimana Pak? Ditampung aja dulu, siapa tahu nanti ada yang mirip-mirip sama kan? Oh iya. Oke, berarti tadi dari Nuril Ami, sekarang Nur Himatul Fitriah, silahkan menyalakan kamera dan mikrofonnya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ada Nur Himatul Fitriah dari Smarter Universitas Brawijaya. Izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasannya langkah-langkah untuk memiliki pola pikir yang baik itu salah satunya adalah lingkungan yang positif. Nah, dan terkadang kita itu tidak dapat memilih lingkungan kita. Dalam artian, terkadang kita dipaksa untuk berada di suatu lingkungan. Terkadang kita berada di suatu lingkungan karena tuntutan atau karena memang suatu kebutuhan kita berada di lingkungan itu. Dan lingkungan itu tidak selalu baik untuk kita. Terus kalau kita memiliki lingkungan yang tidak baik atau selalu ngejudge kita, katakanlah kayak saya ingin memulai sesuatu, orang-orang di lingkungan saya itu mengatakan buat apa kayak gitu, atau kenapa kok kamu kayak gitu, kenapa kayak itu, dan mereka itu selalu berpukul rata. Ya, kamu harus seperti ini untuk menjadi seperti ini, kamu harus seperti ini untuk jadi seperti ini. Lantas apa yang harus kita lakukan atau lantas apa yang harus saya lakukan? Ataukah tetap berada di lingkungan itu atau pergi dari lingkungan itu atau bagaimana? Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus. Sekarang kita serahkan ke Bapak Dr. Mufarihul Hazin. Silahkan Bapak untuk menjawab. Assalamualaikum Bapak. Apakah suara saya terdengar? Saya bertanya kepada rekan-rekan sekalian, ini saya yang error apa Bapaknya yang error? Terdengarkan ya? Kedengaran kok. Oke, sip. Oke, terima kasih Mas Moderator. Dengar ya, sudah ya? Ya, sudah Pak. Ya, Clear. tadi barusan keluar sejenak itu, enggak tahu, ngeheng. Nah, oke.
tadi pertanyaannya bagus dua-duanya, baik dari sama-sama Mbak Nurnya. Nah, pertama adalah bagaimana kemudian ketika kondisinya itu memang tidak baik banget. Apakah kemudian ketika kita memaksakan diri untuk tetap tersenyum, tetap positif, padahal ini situasinya nggak positif sama sekali, nah, begitu ya. Apakah itu kemudian nanti kita tambah nggak membohongi diri sendiri? Nah, jadi begini, semuanya itu situasi, walaupun toh itu seburuk apapun situasinya itu, kalau kemudian kita sudah terlatih memiliki pola pikir yang baik, seburuk apapun itu, maka kita juga akan bisa menjadikan itu menjadi yang baik. Kan mungkin rekan-rekan pernah tahu ada sebuah cerita bagaimana kemudian ada seorang raja yang kemudian ditangkap. Semua orang mengatakan, oh kasihan itu rajanya ditangkap, nah begitu. Tapi ternyata di balik penangkapan sang raja pada waktu itu kemudian ada macan itu kemudian berkeliaran. Yang lainnya terkena makan oleh macan, si raja nggak kena makan karena dia ada di dalam penjara. Maka kemudian orang rame-rame mengatakan, oh ini si rajanya bagus ini, dapat bagus. Yang tadinya dibilang oh kasihan, setelah itu dibilang bagus. Dan masih banyak lagi contoh-contoh hal yang lainnya. Artinya begini, Mbak Nuril, kalau memang kemudian kita berada di situasi yang buruk sekalipun, kalau kemudian mindset kita sudah terlatih positif, maka seburuk apapun kondisi itu, kita masih bisa menerima bahwa itu adalah yang terbaik. Bahkan ini, sekali lagi saya katakan, bahkan ketika seandainya orang yang paling kita sayangi pun harus meninggalkan kita, karena kita sudah terbiasa positif, maka kita hanya akan mengatakan, ya jelas lah, memang dia bukan leveling saya, maka dia meninggalkan kita biasa saja. Begitu, walaupun toh itu posisinya berat sekali bagi kita, tapi karena kita sudah terbiasa, kita sudah terbiasa punya pola pikir yang positif, maka kita akan menganggapnya positif saja. Contoh lagi, kemudian ada kita sudah ke susu, contohnya Anda ke kuliah, ini semalaman sudah nggak tidur, sudah maksimal membuat makalahnya, tapi tiba-tiba ketika pagi mau presentasi, kondisi buruk mendatangi, ke macet lah, ataupun sepeda motornya terkena apalah di jalan. Apa yang terjadi? Nyampe kampus, dosen sudah ada, sudah terlambat 1 jam, sudah dosen marah-marah A, B, C, Z. Ini kan apes bahasanya. Apakah ini kita masih harus tersenyum? Apakah kita masih harus berpikir positive thinking? Enggak. Gimana posisinya sudah sangat begitu, Pak? Itu tetap aja. Kenapa? Karena mungkin kalau tadi kemudian Anda kok tidak tidak macet dulu atau sepeda motornya tidak bocor dulu, Anda akan mengalami kecelakaan karena di sana ada kecelakaan. Mungkin dan seterusnya. Kenapa? Karena memang semuanya yang ditakdirkan Allah itu, walaupun toh menurut kita jelek, itu pasti bagus. Dan itu sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa ketika saya memiliki mimpi, ketika saya memiliki harapan, kemudian mimpi dan harapan itu dikabulkan oleh Allah, maka saya hanya akan mengucapkan Alhamdulillah 1 kali. Alhamdulillah ya Allah, mimpi saya dikabulkan. Tapi Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya mimpi dan harapan saya tidak dikabulkan oleh Allah, justru saya akan mengucapkan Alhamdulillah sebanyak 3 kali. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, karena mimpiku tidak engkau wujudkan. Kemudian para sahabat heran semua, loh kok begitu Sayyidina Ali? Orang tidak dikabulkan kok kamu tambah Alhamdulillahnya 3 kali. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, semuanya yang terbaik adalah rencana Allah. Kalau apa yang saya mau, apa yang saya mimpikan, kemudian Allah kabulkan, berarti sesuatu itu adalah kehendakku. Tapi ketika Allah tidak menghendaki apa impian dan keinginanku, maka sebenarnya Allah sedang membuat skenario ataupun rencana yang lebih baik dari apa yang sekedar saya rencanakan. Artinya, sekali lagi saya katakan ke Mbak Nuril, bagaimanapun posisi kita, seburuk apapun kondisi waktu itu, kita tetap harus berpikir, bersikap
positif dengan kejadian itu. Begitu. Bahkan banyak lagi cerita dan hikmah yang lainnya. Apakah membohongi diri? Bukan. Tapi bagaimana kita mampu mengolah pikiran kita menjadi sesuatu yang negatif menurut orang, tapi positif menurut diri kita. Berikutnya tadi yang dari Malang, UB, yang dari Brawijaya. Bagaimana kemudian kalau lingkungan kita kemudian tidak bisa memilih lingkungan ini, Pak, karena terdesak A, B, C, Z, karena memang kita harus begini. Yes. Bagaimana kemudian solusinya? Solusinya pertama adalah kalau Anda kemudian bisa mampu mengajak mereka, mewarnai mereka, yang merekanya tadi tidak baik, kemudian bisa baik karena kehadiranmu, dan kamu menjadi malaikat di lingkungan mereka, maka kamu harus tetap di sana. Dan kamu harus dakwah di sana. Tapi jika sebaliknya, justru dirimu yang karena lingkungan itu kamu terbawa ke sana, maka sebelum kamu terperosok lebih jauh, kamu harus tinggalkan tempat itu. Itu kuncinya. Artinya bahwa kalau Anda bisa beradaptasi dengan lingkungan itu, kemudian Anda tidak terseret arus yang ada di lingkungan itu, Anda masih punya idealisme tinggimu. Enggak, saya masih begini. Nah, maka enggak apa-apa, berarti kamu orang yang tangguh di sana. Dan itu banyak juga ceritanya. Banyak cerita bagaimana kemudian lingkungannya jelek, seperti Nabi Ibrahim lah contoh kecilnya, Nabi Musa contoh kecilnya. Itu memang dia sendirian. Tapi bagaimana karena dia kekuatan imannya yang begitu dahsyat, maka dia mampu merubah yang samping kanan kirinya ikut bersama dengan dirinya. Tapi juga banyak cerita bagaimana dia seorang alim sekali, orang yang hebat, tapi lingkungannya karena tidak memungkinkan, akhirnya dia ikut bersama dengan mereka. Maka pilihannya dua. Kalau Mbak Nur tadi itu masih bisa kemudian menjaga diri, masih mampu, saya bisa di situ, maka di situ saja. Bahkan kalau Anda bisa mengajak mereka untuk bersama bangun baik positif bersama dengan Anda, maka Anda akan lebih luar biasa. Karena Anda memiliki nilai dakwah di sana. Karena memang sesungguhnya manusia itu dilahirkan bukan hanya menjadi orang yang solih, orang yang baik, tapi bagaimana menjadi orang yang muslih, bagaimana bermanfaat dan mengajak orang lain untuk berbuat baik bersama dengan Anda. Itu Pak Moderator. Silakan Mas, saya kembalikan Mas Ahmad. Oke. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Dan kami mohon maaf kepada para penanya selanjutnya karena keterbatasan waktu. Mungkin sesi pertanyaan kita tutup sampai sini saja. Dan mudah-mudahan pertanyaan yang diajukan tadi dapat mencerahkan kita semua. Selanjutnya di sini saya akan mengingatkan kembali kepada para rekan-rekan Smarter untuk mengisi absensi yang sudah di-share di kolom komentar. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari penyampaian materi pada hari ini. Orang yang hebat itu bukan dari orang yang cerdas. Orang yang luar biasa ialah orang yang responsif terhadap perubahan. Orang cerdas itu banyak, tapi orang yang survive untuk beradaptasi dengan lingkungan itu sedikit. Cara meningkatkan kualitas SDM Indonesia yaitu pertama membangun mindset. Bagaimanapun ekonomi infrastruktur bagus, tapi kalau mindsetnya kurang, baik ya sama aja gitu. Apapun masalahnya, semua berasal dari mindset kita. Fokus pada yang kita inginkan. Pasti di luar sana banyak yang mencemooh kita, tapi jangan sampai kita terkecoh oleh perkataan mereka. Pasang pura-pura tuli, membentuk pola pikir agar selalu berpikir positif, yaitu fokus pada sukses, pada goals dan impian kita masing-masing. Cari lingkungan yang positif, baik lingkungan alam maupun lingkungan pertemanan. Berikan penghargaan pada diri sendiri. Kemudian self-talk, jangan lupa. Berbicara pada diri sendiri. Sadar atau tidak, kita berbicara pada diri kita sendiri lebih dari 5.000 kata per harinya. Dan terakhir, tersenyum itu sedekah. Mari kita tersenyum agar mindset kita positif. Ya, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Kami mengucapkan terima kasih kepada penanya atas pertanyaannya, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Mufariul Hazin atas jawabannya. Closing, Mas. Sungguh Saya sangat... tadi belum salam. Nanti saya kasih closing ya. 2 menit closing. Oh iya. Karena tadi saya belum salam. Belum salam. Oke, siap. Siap, Bapak. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Mufariul Hazin untuk memberikan closing statement-nya. Silakan, Bapak. Terima kasih, Mas Ahmad.
menit. Rekan-rekan sekalian, orang hebat itu dilahirkan bukan dari hal biasa-biasa saja. Kalau ingin menjadi luar biasa, maka lakukan juga sesuatu yang luar biasa pula. Yang nomor 2, bahwa kehidupan itu wajib kita lakukan perjuangan itu. Seandainya kehidupan itu tidak ya dan tak menarik untuk diceritakan, maka serumusnya dengan 3M. Mulai dari sekarang, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari diri sendiri. Ibda binafsik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas clarumnya gitu. Sungguh sangat mencerahkan kami di sini semua Bapak. Mudah-mudahan nanti di masa depan kita semua smarter di sini dapat sukses seperti Bapak. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemateri, kemudian perwakilan-perwakilan dari pengurus BRI Kanwil Malang, Mudaris-Mudarisah. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan juga para starter yang sudah datang di acara kali ini. Terakhir, saya ingin memberikan closing statement seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Mufarihul Hazin tadi. It is not the strongest of the species that survives, not the most intelligent, but the one most responsive to change. Ini adalah kata-kata yang dikutip dari Charles Darwin. Oke, dari saya moderator cukup sekian. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya tetap di room Zoom, kami akan mengambil dokumentasi bersama dengan Bapak Mufarihul Hazin. Oh iya, lupa. Mohon untuk para hadirin, jangan keluar room terlebih dahulu. Kita akan melaksanakan sesi dokumentasi. Mungkin untuk petugas yang bertugas, silahkan mempersiapkannya. Dalam hitungan ketiga mungkin ya. Gimana, sudah siap? 1, 2, 3. Sebentar Mas. Oh, Oke. Untuk rekan, mohon jangan keluar dulu ya. Kita dokumentasi dulu nih. Bareng Bapak Mufarihul Hazin. Sudah. Sudah kan? Oke. Terima kasih semuanya. Dipersilahkan untuk live room ini.